Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Baiklah, kali ini kakak akan membahas tentang fotosintesis ya. Nah, fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan ya. Nah, di mana reaksinya karbon dioksida bereaksi dengan air dan dibantu oleh cahaya matahari dan akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen ya. Karbon dioksida bereaksi dengan H2O atau air dibantu oleh energi cahaya matahari dan menghasilkan glukosa dan oksigen ya. Nah, karbon dioksida dan air akan menghasilkan karbohidrat, glukosa dan oksigen. Nah, ini sebagai sumber energinya yaitu cahaya matahari. Oke, kalau kita perhatikan ya, reaksi fotosintesis ini ada pasangannya ya. Nah, yang pertama, pasangannya yang pertama H2O atau air berpasangan dengan O2 atau oksigen. Nah, H2O berpasangan dengan oksigen itu terjadi pada reaksi terang ya. Nah, sedangkan pasangan yang kedua yaitu berarti karbon dioksida berpasangan dengan glukosa. Nah, ini terjadi pada reaksi gelap ya, atau bisa disebut juga dengan siklus Kelvin. Oke, nah seperti itu mungkin ya, paham ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara ringkasnya fotosintesis ini bisa dilihat gambarnya di sini ya. Nah, ini bagian daun, tepatnya bagian di klorofil. Nah, di klorofil itu terdapat membran tilakoid ya. Nah, ini dan stroma seperti itu. Nah, dua reaksi ini terjadi di sini. Yang pertama reaksi terang terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, reaksi terang artinya membutuhkan cahaya. Reaksi gelap atau siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya tetapi butuh bahan-bahan dari reaksi terang ya. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan oleh reaksi gelap dari reaksi terang? Yang pertama ATP dan NADPH. Nah, jadi reaksinya H2O bereaksi di reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH dan oksigen. ATP dan NADPH akan dibutuhkan oleh siklus Kelvin atau reaksi gelap, dan oksigen akan dibebaskan. Kemudian reaksi gelap butuh bahan karbon dioksida yang nantinya akan direaksikan akan menjadi glukosa. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kita next. Nah, di reaksi terang ini reaksinya terbagi menjadi dua ya kawan-kawan, bisa dilihat di sini. Nah, reaksi terang ini bisa disebut juga dengan fotofosforilasi ya. Nah, fotofosforilasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fosforilasi siklik dan yang kedua fotofosforilasi non siklik. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama pada fosforilasi siklik. Fosforilasi siklik ini terjadi pada fotosistem 1, dan yang kedua bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang P700. Dan yang ketiga di fotofosforilasi siklik ini menghasilkan ATP, sedangkan di fotofosforilasi non siklik itu terjadi pada fotosistem 1 dan 2. Nah, panjang gelombang yang ditangkap oleh fotosistem 1 pada non siklik sama panjang gelombang P700. Kemudian
Panjang gelombang yang kedua pada fotosistem 2 yaitu P680. Nah, dan yang dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik yang pertama ATP, yang kedua NADPH, dan yang ketiga oksigen. ATP dan NADPH nanti akan dilanjutkan atau dibutuhkan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, sedangkan oksigen akan dibebaskan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, skemanya bisa dilihat di gambar ini, ya, skema antara fotosistem 1 atau fosforilasi siklik dan fotosistem 1 dan 2 atau fosforilasi non siklik. Nah, yang pertama kita bahas fotosistem 1 atau yang terjadi pada fosforilasi siklik, ya. Nah, bisa dilihat dari kata-katanya siklik itu siklusnya artinya terjadi secara berulang-ulang, secara menerus siklus. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, seperti ini. Yang pertama, foton itu energi dari cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1 dengan panjang gelombang P700. Kemudian elektron akan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi atau tereksitasi, ya, dan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Kemudian dari akseptor elektron primer akan dilanjutkan ke FD. FD itu peredoksin, ya. Kemudian dari peredoksin akan dioper ke Veki atau plastoquinon, ya. Plastoquinon. Dari Veki ini kemudian dioper lagi ke kompleks sitokrom. Nah, di sini kan terjadi yang namanya rantai transfer elektron sehingga akan menghasilkan ATP. Dari kompleks sitokrom akan dioper lagi ke PC atau plastosionin. Nah, dari PC ini kembali lagi ke fotosistem 1 dan begitu seterusnya, seperti itu. Nah, ini namanya aliran fotofosforilasi siklik, ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, aliran fotofosforilasi non siklik, ya. Nah, yang pertama dari fotosistem 2 dulu, ya, kita bahas. Nah, energi foton yang berasal dari energi cahaya matahari akan ditangkap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Kemudian elektronnya akan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi atau tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Dari akseptor elektron primer akan dioper ke Veki. Nah, dari Veki ke kompleks sitokrom. Kemudian di sini terjadi rantai transfer elektron dan dihasilkan ATP. Dari kompleks sitokrom akan dioper lagi ke PC atau plastosionin. Nah, dari plastosionin tadi elektron yang dari plastosionin akan diteruskan ke fotosistem 1, ya. Nah, pertanyaannya berarti elektron yang di sini akan hilang karena sudah dioper ke fotosistem 1. Nah, untuk mengganti elektron yang hilang dari fotosistem 2 ini, nah, ada yang namanya proses hidrolisis, ya. Hidrolisis air. Nah, H2O akan terhidrolisis menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi oksigen dan yang kedua menjadi elektron. Nah, elektron ini akan mengisi fotosistem 1, fotosistem 2 maksudnya
yang awalnya sudah mengisi pada fotosistem 1. Nah, sehingga pada fotosistem 2 ini sudah ada pengganti elektronnya dari hidrolisis air ya. Seperti itu. Nah, kemudian oksigennya dibebaskan ya. Kemudian yang kedua, fotosistem 2-nya. Nah, energi cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1 dengan panjang gelombang P700. Nah, tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron primer, kemudian dilanjutkan ke FD atau ferredoksin. Nah, di sini dari ferredoksin ini akan terjadi reduksi ya menjadi NADPH dengan bantuan enzim NADP+ reduktase. Nah, sehingga asalnya NADP ini dibantu dengan NADP+ reduktase akan menjadi NADPH. Seperti itu. Nah, dari sini dari fotosistem 1 ini menjadi NADPH ya. Seperti itu. Dari fotofosforilasi non siklik. Nah, bagaimana tadi elektronnya? Nah, elektronnya sudah terganti dengan adanya fotosistem 2 yang tadi ya. Paham ya kawan-kawan? Nah, jadi intinya fotosistem 1 menghasilkan ATP, fotosistem 2 menghasilkan ATP, NADPH dan oksigen. ATP dan NADPH nanti akan diteruskan dan dibutuhkan oleh siklus Kelvin reaksinya ya. Nah, kalau oksigen ini dibebaskan seperti itu. Oke. Nah, mungkin pembahasan tentang fotosintesis reaksi terang antara fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, putar-putar lagi videonya atau silahkan kasih komentar di bawahnya ya. Nah, dan nanti pembahasan selanjutnya yaitu tentang siklus Kelvin atau reaksi gelap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.